sore semuanya. Selamat sore Pak Heri. Selamat sore. Pak, terima kasih banyak ya Pak. Pertama-tama karena sudah meluangkan waktunya untuk bertemu dengan saya untuk melakukan wawancara terkait tentang pembahasan ikut serta pemerintah dalam pengembangan atraksi tatung ini di Singkawang ya. Oke. Pak, nanti akan ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan tentang seputar ikut serta pemerintah dalam melakukan pengembangan atraksi tatung di kota Singkawang ini. Ya, langsung saja mulai ya. Nah, untuk yang pertama nih Pak, saya ingin bertanya, apakah pemerintah daerah ini, khususnya Dinas Pariwisata juga, ikut serta dalam pengembangan atraksi tatung di kota Singkawang ini? Terkait dengan ini, kita tahu bahwa pemerintah kota Singkawang ini adalah satu pemerintah daerah yang penekanannya pada perdagangan, jasa, dan pariwisata. Nah, karena itu memang pemerintah daerah memang sangat andil di dalam pengembangan budaya tatung ini ya, terutama dalam hal menjadikan tatung sebagai, terutama yang berkaitan dengan festival atau perayaan Imlek dan Cap Gome ini dalam satu event daerah. Nah, ini dijadikan sebagai satu event unggulan daerah Kota Singkawang. Nah, selain itu memang juga di dalam kepanitiaan perayaan Imlek dan Cap Gome ini memang kepanitiaan itu memang sudah ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Berarti otomatis memang sudah ya, ada campur tangan jadi juga ya, memang ya? Sudah masuk di dalam agenda daerah sebagai event wisata daerah. Nah, memang pelaksananya lebih dominan diserahkan kepada satu panitia yang dibentuk oleh pemerintah daerah dengan keputusan kepala daerah. Ya. Berarti itu memang pemerintah memang sudah otomatis ikut serta dari awal ya Pak? Andil, memang sangat konsen ya. Dan tidak hanya untuk Cap Gome saja ya Pak ya, tapi memang untuk keseluruhan juga ya? Termasuk event-event yang lain juga. Nah Bapak, saya ingin tahu nih, ada tidak misalnya partisipasi yang spesifik lagi gitu dari pemerintah? Partisipasinya atau dukungan pemerintah daerah terhadap kegiatan perayaan Imlek dan Festival Cap Gome, khususnya sebagai Festival Cap Gome sebagai unggulan daerah ini, satu diantaranya pemerintah daerah juga melalui Dinas Pariwisata itu kita memberikan dukungan terkait dengan anggaran, terutama dengan hibah kita berikan kepada panitia. Nah, tahun ini kita berikan dukungan melalui APBD sebanyak 1,3 M. Ya. Nah, kemudian melalui anggaran yang ada di dinas juga, di Dinas Pariwisata kita dukungkan melalui Hias Kota. Nah, selain itu juga panitia yang bergerak itu ya didukung dengan masyarakat, baik di Kota Singkawang maupun dukungan masyarakat yang di luar Kota Singkawang untuk saling berkontribusi dalam mendukung event ini. Nah, terutama warga-warga Singkawang yang ada di luar untuk mencintai daerah kelahirannya, tanah kelahirannya. Nah, mereka berkontribusi. Nah, itulah satu dukungan yang sangat kuat sehingga kegiatan Cap Gome ini menjadi satu event daerah yang sangat menarik kunjungan wisatawan baik lokal maupun mancanegara ini. Berarti sangat besar ya Pak untuk partisipasi dari pemerintah itu ya. Karena kalau memang untuk event kita tidak jauh-jauh dari anggaran pasti ya. Tapi kalau cerita besaran dukungan anggaran, nah, mungkin belum seberapa, ya kan? Tetapi kalau dukungan untuk kegiatan ini memang dukungan pemerintah daerah cukup besar. Nah Bapak, untuk selanjutnya nih, saya ingin bertanya, kalau misalnya dalam acara event tadi Bapak juga sebutkan dari pemerintah, dari masyarakat juga. Nah, selain pemerintah dan masyarakat nih, ada siapa saja lagi Pak untuk yang terlibat dalam pengembangan atraksi tatung ini? Pengembangan tatung ini kan pada hakikatnya kan tatung itu kan adalah satu budaya ya yang berada di masyarakat Tionghoa. Nah, kalau ini kan memang merupakan satu kewenangan mereka, budaya itu sendiri. Nah, tetapi bagaimana kita mensukseskan kegiatan ini? Mensukseskan kegiatan ini memang kita tidak saja oleh pemerintah daerah, ya kan? Pemerintah daerah ya
kalau pemerintah daerah itu kan kepala daerah, tetapi kalau pemerintah daerah termasuk juga DPRD, ya kan, dukungan anggarannya, kemudian Forkompinda, ya kan, Forkompinda itu mulai Polri, TNI, ya kan, nah kemudian unsur-unsur yang lain, ya kan, termasuk juga dari FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragamanya, termasuk juga Majelis Seni Budayanya. Nah ini ikut bersinergi karena itu di dalam kegiatan seni yang diadakan mulai tanggal 20 sampai 20 Januari sampai tanggal 5 Februari itu merupakan kegiatan yang setiap malam akan diisi oleh seni-seni masing-masing paguyuban. Singkawang punya 17 paguyuban. Jadi malam pertama paguyuban Dayak misalnya, malam kedua paguyuban Melayu, malam ketiga paguyuban Tionghoa, malam keempat paguyuban misalnya Nusa Tenggara, ya kan? Ini terus bergantian untuk mengisi sampai dari tanggal 20 sampai tanggal 5 itu. Berarti memang banyak sekali ya Pak pihak-pihak yang terlibat Ya, dalam acara banyak ini. sekali. Dukungan masyarakat ini sangat penting, nggak bisa terlepas. Ya, karena dalam masyarakat juga masih ada bagian-bagian masyarakat yang mana Ya, gitu ya. masyarakat yang mana, ya kan? Kalau masalah agamanya, kebudayaannya ini menjadi tanggung jawab mereka. Tetapi kita memang secara keseluruhan kita berpartisipasi supaya kegiatan ini sukses. Maka dipersatukan semua Iya, ya di situ ya, Pak ya. makanya ini kan wajar karena Iya. memang Singkawang adalah kota paling toleransi di Iya. Indonesia, ya kan? Iya benar. Pak. Nah, Nah, Bapak untuk dalam budaya tatung ini ya Pak ya, terutama di dalam festival Cap Gome ini kalau misalnya kita lihat untuk yang saat ini kan memang sudah ada potensinya nih Pak, karena memang sudah mulai dilirik oleh baik masyarakat yang domestik maupun yang mancanegara nih Pak. Karena bisa kita pastikan kalau ini memang ada potensinya gitu Pak, untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, meluaskan budaya kita. Nah, apakah terdapat program-program untuk mengembangkan potensi budaya tatung ini Pak? Jika ada, apa saja sih Pak programnya? nah, pengembangan ini terkait dengan bagaimana pengembangan ini tentu tidak kita sendiri, juga dari panitia, juga dari masyarakatnya. Ini memang tetap harus menghidupkan budaya-budaya ini kan. Nah, dan budaya tatung ini kan Cap Gome itu kan, Cap Go itu kan pada hakikatnya kan hari ke-15 muncul setelah kegiatan perayaan Imlek. Nah, ini sudah mengakar berurat daging di lengan masyarakat Tionghoa. Nah, karena itu ini memang sudah menjadi satu kebutuhan masyarakat Tionghoa. Nah, kemudian bagaimana pemerintah daerah mengemasnya? Tentu programnya adalah bagaimana pemerintah daerah ini memasukkan ini sebagai satu agenda daerah, ya, program agenda daerah yang kita kenal dengan event atau festival Cap Gome. Nah, festival Cap Gome oleh pemerintah daerah ini kita sinergikan dengan provinsi, kita sinergikan dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Maka tahun 2022 perayaan Imlek dan Festival Cap Gome masuk sebagai top 10 Karisma Event Nusantara. Nah, jadi Karisma Event Nusantara yang di bawah kementerian itu langsung untuk memantau ini. Bahkan kemarin kurator dari Kementerian Parekraf itu datang untuk menyaksikan bagaimana pawai tatung yang tahun ini sejumlah 859 tatung, ya kan? Yang ikut berjalan ini kan nah, yang sangat enaknya lagi kan begitu mereka ini sebelum azan zuhur mereka sudah selesai. Nah, ini ya kan saling menghormati, bentuk toleransinya kan gitu kan. Nah, ini juga menjadi satu hal yang sangat positif gitu kan. Nah, kemudian bagaimana kesepakatan yang dibangun antara tatung, kemudian Kementerian Agama, ya kan, melalui MUI, ya kan, ya, MUI dan sebagainya. Ini kita juga ini kan, terutama jangan sampai nanti menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, jangan sampai menyinggung perasaan para penggiat hewan. Kalau dulu kan mereka ini sambil menghisap ayam, anak anjing. Nah, sekarang kan udah clear, tidak ada lagi seperti itu. Jadi tidak ada lagi yang menyinggung kaitannya dengan para
pemelihara hewan kan. Nah, Ah. jadi udah nggak ada lagi ya kan ya. Hmm. Nah, kemudian ya kalau memang tusuk di sini itu memang satu hal yang biasa lah ya. Iya. Nah, Bagian dari atraksinya ya, sendiri bagian dari ya, Pak, ya. atraksi ya kan. Hmm. Nah, Luar biasa sekali untuk program-programnya Pak, ternyata bisa membawa budaya tatung ini sampai sejauh itu ya Pak ya. Iya. Sampai masuk ke top 10 top 10 ya. Bahkan di dalam tahun 2023 ini yang pertama kali melaksanakan top 10 itu Singkawang dulu. Bulan Februari Singkawang dulu. Nah, ya kan? Maka kita masuk top 10 yang nomor urut 1 ini kita nih. Iya kan? Iya. Nah, ini. Bahkan sampai berarti untuk budaya tatung ini saja sudah mulai dikenal oleh seluruh masyarakat Iya. Indonesia ya Pak ya. Bukan masyarakat Indonesia, Iya. sudah internasional. Internasional. Iya. Sampai ke luar negeri juga. Hmm. Luar biasa sekali Pak. Nah Bapak, untuk yang selanjutnya nih, karena untuk tatung ini kan pastinya sudah sampai sejauh itu juga tahapannya, yang partisipasi dari pemerintah yang dimana mengangkat budaya ini. Nah, untuk yang saat ini Pak, saya ingin bertanya nih, kalau misalnya dari atraksi tatung ini, apakah dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, khususnya pada perayaan Festival Cap Gomeh di setiap tahunnya? Tahun 2023 untuk kegiatan perayaan Imlek dan Festival Cap Gomeh itu dia punya satu rangkaian kegiatan, ya kan? Satu rangkaian kegiatan mulai dari pembukaan tanggal 20 Januari. Nah, kemudian setiap malam itu ada agenda-agenda yang dilaksanakan. Ya kan? Tadi ada yang namanya Expo UMKM, ada namanya replika rumah Tionghoa, ada kelinci, ya kan? Kemudian ada yang namanya pawai lampion, ada yang namanya baru pawai tatung, baru yang terakhir nanti penutupan, dan ada baru yang terakhir itu adalah semacam ya silaturahim lah antara panitia dengan pelaksananya itu, ya kan? Panitia, tatung, petugas dan sebagainya. Nah, agenda ini ada lebih kurang 12. Nah, dari 12 itu, berdasarkan data yang kami kumpulkan, ya kan? Nah, mulai tanggal 20 Januari sampai tanggal 5 Februari itu kami mencatat kunjungan wisatawan itu keseluruhan ya, Iya Pak. 606.663 pengunjung. Mencapai 606. Ya, 606.663 pengunjung. Luar biasa. Nah, jadi dalam satu event saja. Hmm. Nah, karena itu kalau kita kaitkan lagi Januari Februari kunjungan wisatawan di Kota Singkawang ini, baik yang pada kunjungan hotel, ya kan? Kemudian ada yang kaitannya dengan destinasi, ya kan? Nah, jadi total kunjungan kita antara event, destinasi dan hotel secara keseluruhan itu menjadi 854.130 wisatawan. Itu yang sudah mencakup keseluruhan di Kota Iya. Singkawang ini ya Pak? Iya, hanya Januari Februari. Itu. Lalu bagaimana untuk di setiap tahunnya nih Pak, kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, apakah untuk semakin tahun semakin kesini ada terjadi peningkatan juga Pak? Kalau kita bergerak dari pengalaman COVID, ya kan? Nah, ya kan 2020 COVID, 2021 COVID, ya kan 2022 baru mau naik sedikit. Nah, 2023 ya tentu trennya akan semakin naik ini. Nah, tetapi memang dibandingkan dengan tahun-tahun 2018, 2019, nah ini memang kunjungan wisatawan kita ini cukup tinggi juga, terutama wisatawan mancanegara. Yang tertinggi itu 2.768. Nah, tapi kita di 2020 hanya 802, 2021 turun lagi 232. Nah, tetapi 2022 kita naik lagi menjadi 2038, ya kan? Nah, kemudian di 2023 ini baru Januari